Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Baper, bahas perkara Ramadan. Seperti biasa bersama aku Riana Azmi sebagai host yang biasa dipanggil Riana, yang akan menemani sore Ramadan kalian ya. Semoga puasa kalian lancar sampai menunggu berbuka puasa. Badan kalian sehat-sehat ya teman-teman di rumah. Jadi di episode kali ini kita akan membahas tentang nikmatnya iktikaf. Tapi sebelumnya kalian tahu gak sih iktikaf itu apa? Dan seperti apa sih? Nah, sedikit aku jelasin. Jadi iktikaf itu adalah ibadah berdiam diri di dalam masjid dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya ibadah iktikaf dilakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, udah pada tahu kan? Terus yang bakal kita bahas kali ini yaitu nikmatnya iktikaf. Tapi tentunya aku gak sendirian nih, melainkan ditemani bintang tamu kita yang akan menjelaskan lebih detail atau lebih jelasnya. Oh ya, bintang tamu kita ini merupakan seorang ustadz sekaligus penceramah di berbagai masjid Banjarmasin. Baiklah, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung panggil Bapak Muhammad Tolhah Badri. Baik, silakan duduk Bapak. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bapak, bisa perkenalkan diri dulu ke teman-teman di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Saudara-saudara, para pendengar yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kami diundang dalam rangka membahas masalah iktikaf. Terima kasih atas undangan ini. Semoga pertemuan kita hari ini mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Sebelumnya terima kasih ya Pak ya telah berhadir di podcast Baper bahas perkara Ramadan yang sudah menyempatkan diri untuk mampir di podcast ini. Jadi langsung saja Pak, kita ke pertanyaan pertama ya. Iya. Menurut Bapak, kenapa iktikaf bisa terasa nikmat bagi seorang muslim? Iya. Karena pertama, hati menjadi tenang dengan mengingat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah itulah hati menjadi tentram. Nah, karena apa? Karena hati manusia itu sebenarnya lapar. Bukan lapar karena makanan atau minuman, tapi lapar dengan apa? Tapi lapar ketenangan. Ketika dia salat, zikir, baca Al-Quran, hati mendapatkan makanan rohani itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah bahwa kenapa dalam i'tikaf itu kita nikmat? Karena yang kedua adalah karena itu tanda iman yang kuat atau manisnya iman. Itu yang dikatakan halawatul iman. Jadi makin kita berlama-lama i'tikaf, maka akan merasakan nikmatnya dalam beribadah i'tikaf itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah karena Allah menanamkan cinta ibadah dalam hati. Karena Allah menanamkan cinta dalam ibadah itu, karena Allah katakan, Allah menjadikan kalian cinta kepada iman dan menghiasinya dalam hati kalian. Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 7. Artinya apa? Karena orang yang merasa ibadah berat, iman itu lemah. Sedangkan orang yang merasa ibadah nikmat, itu artinya imannya kuat sama sekali. Nah inilah, dan i'tikaf itu kita merasakan lezat nikmat di dalam kita beribadah. Kemudian yang keempat, karena ibadah itu adalah istirahatnya ruh. Dengan kita sholat, maka kita bisa istirahat. Itulah kata Nabi, ya Bilal, arahna ya Bilal, istirahatkan aku. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Masya Allah. Jadi kalau orang beriktikaf itu selalu diberi kesempatan untuk beristirahat, untuk mendekatkan diri kepada Allah ya Pak ya. Masya Allah. Jadi kita akan menjauh menjauh dengan sementara kehidupan dunia. Iya. Karena di dunianya sibuk sama sekali. Nah itu diantaranya. Jadi tujuan utama dari iktikaf itu apa sih Pak? Tujuan daripada i'tikaf itu ialah pertama untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, taqarrub ilallah. Jadi itu yang pertama. Karena itu tanda iman yang kuat tadi sudah kita jelaskan, yang bertaqarrub kepada Allah dalam artian salat, zikir, doa dan membaca Al-Quran.
Itu diantaranya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian apa? Untuk mencari malam Lailatul Qadar. Karena dengan i'tikaf itu lebih-lebih pada tanggal 10 Ramadan, 10 akhir Ramadan itu intinya adalah untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian melatih zuhud dan memutuskan ketergantungan dunia. Karena saat kita i'tikaf itu kita bisa meninggalkan tempat tidur kita sementara, keluarga kita, pekerjaan kita, dan bahkan kesenangan-kesenangan dunia. Kemudian yang kelima adalah muhasabah, introspeksi diri kita di dalam kehidupan kita. Ini adalah dalam i'tikaf itu sendiri. Jadi itu tujuan utama dari i'tikaf teman-teman di rumah. Iya. Jadi bedanya i'tikaf dengan ibadah biasa di rumah itu apa, Pak? Kalau i'tikaf di masjid adalah karena memang kita disunatkan untuk i'tikaf di dalam masjid. Dengan i'tikaf di dalam masjid itu maka kita bisa salat, berzikir, baca Quran dan doa. Sedangkan i'tikaf bukan apa, kalau kita ibadah di rumah itu sifatnya umum. Apa saja kita kerjakan boleh, bukan saja di rumah, mungkin saja kita di musala kan. Tapi ya kalau di rumah itu ya sifatnya umum saja, tetapi tidak mendapatkan pahala i'tikaf kita. Jadi kenapa Pak i'tikaf itu baiknya dilakukan di 10 malam terakhir di bulan Ramadan? Apakah ada pahala istimewa atau sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi memang kenapa kita disuruh untuk beriktikaf 10 akhir? Karena salah satunya adalah untuk kita mendapatkan, menemukan atau mencari malam Lailatul Qadar. Nah, dengan demikian maka kita berusahalah untuk berzikir, mungkin membaca Al-Quran, mungkin kita salat sunat, bahkan kita dengan muhasabah pun, merenung, bertafakur pun, atau introspeksi diri itu pun, itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Nah, beda kita kalau kita tidak i'tikaf. Nah, demikian diantaranya. Jadi apa hubungan i'tikaf dengan Lailatul Qadar, Pak? Hubungan i'tikaf dengan Lailatul Qadar itu antaranya adalah bahwa dengan i'tikaf itu tadi sudah kita jelaskan bahwa kita akan insyaallah akan menemukan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam sedunia. Biasanya di malam Lailatul Qadar itu orang-orang akan melakukan apa sih Pak untuk mendapatkan ridho atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Itu salah satunya i'tikaf. Nah, I'tikaf. dengan i'tikaf itu pertama yang perlu secara fikih dulu, dia masuk itu harus berniat dengan i'tikaf. Sahajaku beriktikaf di dalam masjid sunat karena Allah Ta'ala. Nah, setelah itu dia apa yang dia maunya? Apakah dia ingin sholat sunat saja, atau dengan dia ingin beristighfar saja, atau dengan ingin berzikir saja, atau berdoa, bahkan diam sekalipun, itu termasuk dalam i'tikaf. Tapi yang terbaik adalah mungkin dia sholat untuk mendapatkan nanti, atau mungkin dia berzikir kepada Allah, atau dia berdoa semoga Allah memberikan malam Lailatul Qadar itu sendiri. Jadi apa manfaat atau efek i'tikaf dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat? Dengan kita i'tikaf itu bahwa maka pertama kita akan menemukan ketenangan jiwa kita. Kita akan mendapatkan kesabaran, ya kan? Karena kita untuk sementara melepaskan hiruk pikuk dunia dalam kehidupan kita. Dan kemudian juga kita insya Allah dalam artian akan mampu membuat tenang batin kita tadi. Karena kita i'tikaf itu sendiri. Jadi itu manfaat dari i'tikaf ya teman-teman. Dia dapat menenangkan tubuh atau merilekskan tubuh sendiri. Bukan hanya merilekskan tubuh sendiri, tapi juga kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang dari hal-hal kecil saja bisa kita lakukan. Jadi bagaimana i'tikaf membantu memperbaiki akhlak, Pak? Dengan i'tikaf itu insya Allah mampu untuk memperbaiki akhlak kita. Karena kita merasa kita kan sempat muhasabah, bertafakur, merenung, dulu perjalanan hidupku demikian, maka kita mencoba dengan istighfar itulah kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya. Karena apa?
Dengan demikian akhlak kita baik, hati kita baik. Karena Allah sudah katakan qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan hatinya dan merugilah orang yang mengotorinya. Nah, dengan i'tikaf maka insyaallah hati kita akan tenang, hati kita akan bersih karena kita lebih banyak istighfar untuk bertakarub, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kalau di luar kan dengan demikian sibuknya dunia yang kita hadapi, kadang-kadang keluarga, kadang-kadang pekerjaan, belum hal-hal yang lain. Benar sekali. Ya. Jadi ada nggak nih Pak tips untuk teman-teman di rumah siapa tahu ingin beriktikaf di 10 bulan, di 10 malam di bulan Ramadan terakhir. Siapa tahu ada tips untuk lebih konsisten gitu Pak, teman-teman di rumah untuk beriktikaf. Terima kasih. Jadi sebelumnya artinya gunakanlah, manfaatkanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena Ramadan ini memang ditunggu oleh umat Islam sedunia. Ini manfaatkan 30 hari ini. Bahkan kalau kita ingin beriktikaf itu sebenarnya bukan saja 10 hari bulan Ramadan, bahkan di awal Ramadan sebaiknya awal Ramadan. Nah, tapi mungkin kita ada kesibukan, mungkin ada ya teman-teman kita yang masih sekolah dan mungkin kuliah, maka perlu dicari pada tanggal 10 itu. Nah, kalau tidak mampu 10 malam itu, maka malam-malam ganjil lah, 21, 23, 25, 27 dan 29. Nah, ini kenapa? Dengan demikian maka insyaallah selesainya kita i'tikaf, maka kita seperti memperbaharui segala kehidupan kita. Hati kita insyaallah akan bersih, hati kita akan tenang, kemudian insyaallah akhlak kita akan baik. Kenapa? Maka manfaatkanlah wahai saudara-saudara kami di bulan Ramadan itu minimal pada 10 akhir Ramadan itu. Maka insyaallah Allah akan memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita. Demikian. Masya Allah. Jadi tuh iktikaf ini sangat bermanfaat gitu ya Pak ya, atau sangat dibutuhkan oleh manusia biasa seperti kita. Iya. Jadi apakah wanita boleh beriktikaf di rumah Pak, dan bagaimana hukumnya tuh Pak? Iya. Sebenarnya wanita tuh tetap harus beriktikaf di masjid, tetapi harus dijaga dari segi ya mohon maaf penampilan dan sebagainya. Kalau toh dia sudah bersuami, maka mohon izin dengan suaminya agar i'tikafnya bagus. Jadi bukan, kalau di rumah kan tadi sudah kita katakan bukan i'tikaf, nah, walaupun kita boleh di rumah beribadah, sholat, zikir, istighfar, baca Quran, tapi beda dengan i'tikaf. Karena i'tikaf itu tempatnya ada di masjid yang ada sholat Jumatnya. Kalau di musala Pak Ustadz tidak bisa, dilanggar tidak bisa, tapi adalah di masjid. Jadi boleh seorang wanita untuk i'tikaf, mungkin nanti wanita bagian wanita kan, laki-laki bagian laki-laki. Boleh, sekali. tidak dilarang. Asal kalau dia punya suami harus minta izin dengan suami. Minta ridho ya Pak ya. Alangkah indahnya lagi, ya dua-dua. Dua-dua. Dia datang ke masjid, suaminya mungkin di depan, bagian bapak-bapaknya kan, ibu-ibunya di belakang. Untuk kita, karena i'tikafnya intinya adalah kehidupan kita untuk bertakarub kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, karena i'tikaf itu apalagi malam itu tenang kita kan, kalau tidak hiruk pikuknya tidak ada gitu. Demikian. Jadi untuk wanita iktikaf itu boleh teman-teman. So jika sudah menikah, meminta ridho pada suami, dan mengapa iktikaf disebut sebagai momen istimewa Pak dalam Islam? Karena itu tadi intinya adalah karena pertama untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu yang pertama. Yang kedua karena di bulan Ramadan, lebih-lebih pada 10 akhir Ramadan itu, satu yang diharapkan oleh umat Islam itu mudah-mudahan akan menemukan malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi dua itu yang menjadi momen yang sangat kita, walaupun banyak sekali sebenarnya penjelasan ini dengan mengingat waktu yang terbatas. Sebenarnya kalau memang ini mungkin setengah jam, mungkin 1 jam lah kalau memang idealnya. Tapi ini paling kadang ini sudah memberikan pencerahan bagi saudara-saudara kita yang mungkin belum pernah beriktikaf. Tapi insya Allah bulan ini, tahun ini mudah-mudahan Allah masih memanjangkan umur kita, diberikannya kelapangan dan kesehatan, mampu kita melaksanakan iktikaf ini sendiri insya Allah. Masya Allah. Jadi rukun iktikaf itu gimana Pak, dan apa saja kira-kira? Minimal ada dua. Pertama dengan niat sah i'tikaf di dalam masjid sunatkan Allah Ta'ala. Yang kedua adalah berdiam diri di masjid.
Jadi sekali lagi kalau di musala dilanggar apalagi di rumah itu bukan i'tikaf namanya. Tetap dikatakan ibadah juga tapi tidak termasuk nilai I'tikaf. i'tikaf namanya. Jadi tidak hanya berdiam diri gitu ya Pak ya di Ya, masjid, ya. tetapi juga kita melakukan apa yang sudah dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, memang i'tikaf itu sungguh cukup luas. Sebenarnya saya sampaikan bukan saja di bulan Ramadan, di luar Ramadan pun kalau kita beriktikaf apakah antara maghrib dengan isya kita kada keluar masjid tapi niat sudah sejak aku masuk ke masjid ya dengan iktikaf sunnah Allah taala atau kada salat isya sampai subuh silakan atau siang kalau tidak ada pekerjaan silakan tapi memang yang paling enak itulah di malam hari itu yang timbul dari pertanyaan yang pertama nikmat rasanya kita beriktikaf insyaallah. Jadi ada nggak Pak pesan-pesan buat teman-teman di rumah mungkin yang menonton mengenai pembahasan kita hari ini yang nikmatnya iktikaf? Ya ada. Ya sekali lagi saran dan anjuran kita manfaatkanlah momen Ramadan tahun ini. Karena tahun depan wallahu alam apakah kita masih ada umur, kita tidak tahu. Maka manfaatkanlah ya paling tidak 10 akhir Ramadan ini. Yang mudah-mudahan bisa 10 malam, kalau tidak malam-malam ganjil atau paling tidak mungkin ada kesibukan 1 malam kah 2 malam kan ada. Maka akan terasa nanti nikmatnya i'tikaf itu sendiri insyaallah. Ya, jadi begitu ya teman-teman. Bukan hanya teman-teman di rumah nih mungkin yang baru tahu, saya sendiri juga baru tahu Pak bahwa iktikaf itu betapa pentingnya beriktikaf di 10 hari Ramadan terakhir itu sangat penting karena kita akan mendapatkan nikmat yang luar biasa, pahala yang melimpah dan ketenangan diri pun kita mendapatkannya teman-teman semuanya. Jadi itu tadi pesan dari Bapak Muhammad Talha. Oke, wah obrolan. Bisa saya tambahkan boleh ya? Boleh Pak. Jadi i'tikaf ini Nabi sepanjang umur Nabi tidak pernah meninggalkan i'tikaf 10 malam ini sampai Nabi wafat. Nah itu perlu karena untuk memberikan motivasi kita, berarti kita apa? Kita betul-betul melaksanakan sunnah Nabi. Ketambahan saya untuk memperkuat i'tikaf itu sendiri. Masya Allah. Kita sebenarnya sebagai manusia biasa, Nabi saja melakukannya teman-teman. Iya. Kita manusia biasa, kenapa berat sekali untuk melakukan iktikaf tersebut? Jadi apakah ada hadisnya Pak lagi mengenai iktikaf ini? Ya itu untuk sementara dulu. Cuma yang jelas kenapa jadi berat kita iktikaf itu satu saja. Mungkin kena dosa itu. Jadi itu perbanyaklah kita istighfar. Karena istighfar itu kata Nabi akan mengurangi noda-noda yang ada di dalam hati kita. Karena istilah istighfar itu laksana ampalas yang akan membersihkan kotoran-kotoran batin kita. Makanya dengan banyak istighfar, bertobat kita, maka nanti kalau bisa di masjid yang i'tikaf kita sholat tobat, insyaallah maka kita akan mudah untuk melaksanakan ibadah. Karena tujuan hidup kita ini kan tidak lain adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepada Allah. Padahal ibadah itu terbagi dua, ada ibadah mahdah, ibadah murni, salat, puasa, zakat dan haji, dan ada ibadah ammah. Salah satunya kita silaturahmi, itu ibadah ammah tuh. Kita bekerja dengan baik untuk menafkahi anak istri, itu adalah ibadah ammah, umum sifatnya. Nah itulah makanya sekali lagi manfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Karena sekali lagi wallahu a'lam, tahun depan kita bisa bertemu apa tidak tahu, hanya Allah lah yang lebih tahu. Benar sekali. Jadi manfaatkan bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya teman-teman, karena kita tidak tahu umur itu sampai kapan saja, apakah kita masih bisa bertemu di bulan Ramadan tahun depan ataukah tidak, Allahu a'lam. Wah, benar-benar bermanfaat ya obrolan kita di episode kali ini. Lumayan sekali untuk menambah pengetahuan kita, luar biasa. Ya, terima kasih sekali lagi untuk Bapak karena sudah menyempatkan diri untuk mampir di podcast kita Baper Bahas Perkara Ramadan. Terima kasih juga untuk teman-teman di rumah yang sudah menonton, yang sudah setia mungkin menonton dari awal episode sampai episode kali ini. Oke, terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.